Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat ketemu lagi di channel Hendra Pribadi. Saat ini kita akan berbicara tentang persoalan ridho dan syukur. Pemirsa semua, kerap dalam kehidupan sehari-hari kita atau bahkan orang lain memiliki ekspektasi terhadap satu hal. Kadang-kadang ekspektasi ini derajatnya berbeda-beda, ada yang rendah, ada yang sedang, dan ada yang tinggi sekali. Yang dimaksud adalah menginginkan sesuatu, apa yang dituju, apa yang diinginkan oleh kita, lalu kita perjuangkan. Nah, seringkali kita menemukan dalam kehidupan sehari-hari banyak orang yang berkeluh kesah, bahkan tidak sedikit yang frustasi, kecewa, marah-marah, sambil pernah ada yang konsultasi ke saya, Pak, gimana ya, saya memiliki ekspektasi menginginkan sesuatu dan saya meminta kepada Tuhan, tapi hasilnya kok tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan. Lalu muncullah perasaan kecewa, perasaan marah, perasaan sedih, perasaan nelangsa, dan seterusnya. Nah, perlu kita ketahui bahwa kalau kita menginginkan sesuatu atas nama ridho atas nama keridoan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak mendapatkannya pun harus ridho. Karena misalnya begini, kita menginginkan sesuatu jabatan, kita menginginkan sebuah jabatan. Lalu orang bertanya, buat apa jabatan itu kalau Anda miliki? Jawabannya, supaya jabatan itu bermanfaat dan bisa menambah kehidupan saya untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas poinnya berarti jabatan itu diperuntukkan untuk keridoan. Nah, apabila jabatan itu tidak didapat atau tidak diraih, maka kita pun harus ridho. Karena apa? Artinya Allah meridhoi kita tidak mendapatkan posisi itu. Nah, ini penting untuk kita pahami dalam hidup ini, bahwa Tuhan Gusti Allah tidak punya kewajiban untuk mengabulkan keinginan-keinginan kita, keinginan-keinginan hambanya. Walaupun Allah memberikan statement dalam kalamnya bahwa barang siapa yang meminta kepada Allah, ud'uni istajib lakum, maka Allah akan menjawab permohonan itu. Nah, dan ketika tidak didapatkannya ekspektasi atau keinginan itu adalah sebuah jawaban bahwa Allah lebih tahu apa yang terpenting buat kita, Allah lebih tahu apa yang terbaik buat kita. Ini penting untuk mendapat ridho. Selanjutnya, dari keriduan ini muncul rasa syukur. Nah, jadi syukur apapun yang diberikan Allah terhadap ekspektasi kita atau harapan-harapan atau keinginan-keinginan kita, baik Allah mengabulkannya maupun atau baik Allah mengabulkan dalam bentuk memenuhi keinginan kita ataupun keinginan kita belum terpenuhi, itu pasti dua-duanya adalah baik di dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu harus disyukuri. Nah, rasa syukur ini penting karena apa yang terjadi, peningkatan amalia, peningkatan rasa kepemilikan kita, semua berawal dari syukur ini. Nah, syukur ini memang bisa dilakukan oleh setiap orang, tapi agak sulit dilakukan oleh orang kecuali kalau kita meridhoinya. Jadi konsep ridho dan konsep syukur ini satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Jadi syukur atas apa yang telah diberikan Allah. Karena apa? Coba saja, kalau kita marah-marah saja kepada Tuhan karena keinginan kita tidak terpenuhi, tidak menyelesaikan persoalan. Kalau kita marah-marah, lalu coba aja cari Tuhan yang lain yang bisa memenuhi keinginan kita, kan ini juga tidak baik. Oleh karena itu, maka Gusti Allah menegaskan dalam hadis qudsi, barang siapa yang tidak ridho terhadap qada qadar Allah dan tidak sabar terhadap apa yang menjadi ketetapan dari Allah, maka silahkan mencari Tuhan selain dari Allah di muka bumi. Oleh karena itu, yuk kita berpikir positif. Apapun yang kita inginkan secara normal, lalu hasilnya ada yang terpenuhi berdasarkan keinginan kita ataupun ada yang belum terpenuhi, itu semua semata-mata
karena Allah meridhoi apa yang kita inginkan. Selanjutnya kita penuhi, kita lakukan dengan syukur sekurang-kurangnya dalam bentuk lisan, kita mengucapkan syukur alhamdulillah. Selanjutnya kita ikuti dalam bentuk pemikiran, syukur dalam pemikiran dan syukur dalam praktek. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.